Halo semuanya, kembali lagi di sini dengan saya, Agung Adi Budha Putra. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkunjung pada video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang menggarap tugas akhir ataupun menggarap sebuah proyek, baik itu proyek bisnis plan, PKM, tesis, skripsi, disertasi, maupun proyek-proyek lainnya yang memerlukan proposal. Nah, tapi dalam video kali ini saya ingin memfokuskan terkait proposal untuk tugas akhir berupa skripsi. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang menempuh skripsi, semoga informasi ini sangat bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua untuk mencapai kesuksesan pada skripsinya, supaya lebih cepat selesai, lebih cepat lulus, dan lebih cepat mencapai impian yang teman-teman inginkan. Oke, nah terkait dengan topik pada video kali ini, saya ingin sharing terkait langkah awal yang sekiranya teman-teman perlu lakukan sebelum bertemu dengan dosen pembimbing ataupun calon dosen pembimbing. Nah, tentunya dosen pembimbing skripsi ya. Nah, jadi oke, pada video sebelumnya saya sudah sempat membahas bagaimana cara menentukan judul skripsi, kemudian juga menulis latar belakang. Tapi sebenarnya ada hal juga yang tak kalah pentingnya terkait dengan menulis latar belakang dan menentukan judul skripsi. Nah, ketika kalian sudah menentukan judul skripsi yang sekiranya akan kalian angkat sebagai penelitian kalian, sebagai proyek penelitian kalian, tentunya kalian harus meyakinkan terlebih dahulu dosen pembimbing dari skripsi kalian. Kalau kalian belum punya dosen pembimbing, ya berarti calon dosen pembimbingnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu sebenarnya simple. Nah, jadi gini, ada banyak sekali pengalaman di mana mahasiswa-mahasiswa itu sudah terlanjur membuat proposal, jadi sudah terlanjur membuat bab satu, bab 2, bab 3, dengan total yang tentu saja tidak sedikit ya jumlah halamannya. Kalau berupa proposal bab satu sampai bab 3 itu paling tidak minimal sekitar 30 sampai 40 halaman lah biasanya. Nah, tapi ketika diajukan kepada dosen pembimbing, ternyata dosennya kurang seret nih dengan judulnya dan diminta untuk revisi judul atau bahkan ganti judul, ganti ganti kegiatan penelitian, ganti metode, ganti masalah, ganti yang lainnya lah. Nah, itu tentunya akan membuat teman-teman mahasiswa itu menjadi lebih frustasi karena sudah capek-capek ngetik, capek-capek searching sumber, capek-capek nulis, pokoknya intinya udah capek banget lah dengan harapan judul yang diajukan melalui proposal tersebut, tulisan-tulisan yang diajukan tersebut dengan harapan diterima, tapi ternyata ditolak, bahkan disuruh ganti judul ataupun ada revisi metode dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, di sini saya ingin merekomendasikan kepada teman-teman, sebelum membuat proposal, ada baiknya teman-teman membuat matriks proposal terlebih dahulu. Jadi matriks proposal itu apa sih? Nah, matriks proposal, simpelnya, bahasa ringannya lah bisa dibilang, itu adalah seperti kisi-kisi apa sih yang sekiranya akan kita lakukan dalam penelitian tersebut. Nah, jadi matriks proposal ini saya mulai mengenalnya ketika saya menempuh S1 di Universitas Brawijaya, tepatnya di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, kalau di Filkom, di Fakultas Ilmu Komputer, kita kita diminta untuk membuat matriks proposal itu ketika pada masa pra-proposal. Jadi pra-proposal itu sebelum proposalan ya, kita diminta untuk membuat matriks proposal, dan ketika saya menempuh S2 lagi,
dosennya meminta untuk membuat matriks proposal lagi. Seperti itu. Jadi ini benar-benar penting banget karena untuk mencegah kita terlalu jauh menulis sebelum mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Nah, jadi apa saja sih unsur-unsur yang terdapat pada matriks proposal? Nah, jadi ini deh ya. Semoga gambarnya sudah terlihat. Share screen-nya. Nah, dalam matriks proposal itu biasanya tentu terdapat identitas penulis. Ini ya, yang terdiri dari nama, kemudian NIM, kelas, dan judul penelitian. Nah, biasanya teman-teman akan diminta membuat matriks proposal itu pada mata kuliah proposal skripsi, proposal tesis, ataupun metodologi penelitian. Tapi terkadang ada juga beberapa universitas yang mungkin saja belum memperkenalkan matriks proposal ini. Jadi ya udah kalau sudah semester akhir udah kalian tentukan judul tapi tidak diarahkan untuk membuat matriks proposal. Alhasil mahasiswa-mahasiswanya sudah terlanjur membuat proposal dan belum tentu itu diterima kayak gitu. Makanya teman-teman kalau bisa saya sarankan buatlah matriks proposal terlebih dahulu. Tapi sebenarnya matriks proposal ini bisa dibilang mirip seperti campuran antara bab satu, bab 2 dan sedikit bab 3. Tapi dia lebih dominan di bab satunya saja. Nah, kenapa saya bisa bilang lebih dominan di bab satu? Karena ini ada beberapa bagiannya. Nah, di sini ada latar belakang, kemudian juga ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat, spesifikasi produk, dan spesifikasi produk, maaf. Nah, kalau teori dan penelitian relevan itu biasanya ada di bab 2 atau bab 3. Nah, tergantung dari jenis penelitian yang teman-teman ambil kayak gitu. Nah, eh, ini sebenarnya matriks proposal untuk jenis penelitian research and development ya, atau R&D. Jadi kenapa ini bisa dibilang matriks proposal untuk jenis research and development? Karena kita bisa lihat nih, di sini ada tulisan spesifikasi produk. Nah, tapi kalau teman-teman jenis penelitian itu adalah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, teman-teman tinggal hapus saja ini spesifikasi produknya, karena kan teman-teman tidak menghasilkan produk. Nah, dari kedelapan bagian, kalau dalam penelitian jenis R&D, nah, kalian hanya cukup menempuh 7 saja jika kalian mengambil jenis penelitian kuantitatif atau kualitatif. Nah, bagian-bagiannya itu ada apa saja? Yang pertama tentunya ada latar belakang. Jadi latar belakang ini memuat terkait dengan yang pertama tentunya fenomena, kemudian temuan di lapangan dari hasil observasi, kemudian juga wawancara singkat ya tentunya dari guru misalkan, siswa, kemudian juga mahasiswa, ataupun tokoh-tokoh atau pakar. Nah, kemudian dan informasi yang lainnya. Kita juga bisa sampaikan kita kira-kira ingin menggunakan metode apa, kemudian juga solusinya bagaimana nanti. Dan tentunya pada menulis latar belakang, teman-teman juga harus paham bahwa latar belakang itu struktur penulisannya itu seperti segitiga terbalik gitu ya. Jadi dari lebar, dari apa namanya wilayah ruang lingkup yang sangat luas, itu mengerucut ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai dia benar-benar sangat kecil ruang lingkupnya. Dan itu adalah bagian dari apa yang akan kita tempuh pada penelitian yang dilakukan. Jadi seperti itu dia, struktur dari latar belakang. Jadi kalau gambarnya itu seperti ini. Shape segitiga. Oke. Kita gambar segitiga ya. Kita taruh di sini. Oh, dia bentar. Oke, maaf ya udah sini aja. Nah, jadi latar belakang tuh seperti ini, teman-teman. Ini anggaplah ada segitiga. Nah, jadi paling atas ini benar-benar ruang lingkup yang bisa dibilang luas lah. Misalkan kita mengangkat
topik terkait dengan pengaruh gadget terhadap motivasi belajar siswa misalkan. Itu yang kalau simpelnya ya, penelitian simpelnya. Jadi kalau dari judul tersebut kita bisa tebak bahwa penelitian ini bisa jadi kuantitatif atau kualitatif, tergantung dengan nanti data apa yang akan diproses. Nah, anggaplah ini penelitian kuantitatif misalkan. Jadi yang paling awal kita jelaskan itu terkait dengan apa itu pendidikan, kemudian kondisi pendidikan di Indonesia, kemudian juga fenomena-fenomenanya itu dijelaskan pada paragraf 1 dan paragraf 2. Jadi ini masuk pada bagian yang paling atas yang luas ini. Kemudian semakin ke bawah, semakin mengerucut, mulailah kita bahas terkait dengan gadget, kemudian juga terkait dengan kondisi di lapangan, kemudian terkait juga dengan bagaimana pendapat-pendapat dari para pakar, dari para guru, dan dari para siswa terkait dengan penggunaan gadget tersebut. Kemudian mengerucut lagi ke bagian bawah sampai akhirnya kita menulis metode apa yang kita akan gunakan, kemudian solusi apa yang sekiranya akan kita berikan, dan apa kegiatan yang akan kita lakukan pada penelitian tersebut. Jadi seperti ini struktur dari penulisan latar belakang. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu kita identifikasi nih masalahnya. Identifikasi masalah. Anggaplah ya, judulnya tadi pengaruh penggunaan gadget. Atau jangan deh penggunaan gadget, penggunaan internet deh. Terhadap motivasi belajar siswa di SD mancanegara lah misalkan ya. Nah, ini kan kita sudah nulis nih, anggaplah kita sudah nulis nih latar belakangnya. Kemudian identifikasi masalahnya apa? Di mana kita bisa dapatkan identifikasi masalah ini? Bedanya apa dengan rumusan masalah? Jadi identifikasi masalahnya itu adalah data yang kita peroleh saat observasi di lapangan. Misalkan identifikasi masalahnya apa ya? Misalkan internet lambat, kemudian siswa tidak punya HP, tidak semua siswa memiliki HP, dan lain-lain. Nah, sedangkan rumusan masalahnya adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh internet terhadap motivasi belajar siswa. Nah, kemudian yang kedua untuk menghasilkan solusi terhadap untuk menghasilkan rekomendasi rekomendasi terhadap masalah yang terjadi di mana misalkan. Nah, jadi bedanya identifikasi masalah dan rumusan masalah adalah identifikasi masalah itu temuan yang kita peroleh selama berada di lapangan. Sedangkan rumusan masalah adalah apa saja yang akan kita angkat pada penelitian ini. Nah, jadi nanti rumusan masalah ini berkaitan juga dengan tujuan penelitian dan juga dan juga simpulan di bab limanya. Jadi nanti bab limanya itu di simpulan itu harus sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kita ajukan tadi. Jadi tujuan penelitiannya adalah sorry, ini tujuan penelitian. Ini tujuan penelitian. Nah, sedangkan rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh internet terhadap
motivasi belajar siswa. Kemudian, apa saja rekomendasi yang dapat diajukan untuk masalah XXXX seperti itu. Jadi rumusan masalahnya itu seperti ini, tujuan penelitiannya seperti ini. Nah, manfaatnya juga kita sesuaikan dengan tujuan penelitian tadi. Misalkan manfaatnya apa? Anggaplah misalkan kan kalau manfaat itu kan ada manfaat untuk guru, kemudian manfaat untuk siswa, dan manfaat untuk orang tua siswa. Jadi manfaatnya apa nih? Misalkan kalau dari guru, jadi gurunya bisa tahu nih, oh ternyata, oh, maaf, oh alah, dia baterai habis. Maaf, maaf, saya ambil charger dulu. Ini semoga nggak kepotong ya, zoomnya. Oke, nah, dan juga terhadap peneliti lain. Nah, jadi manfaat untuk guru itu, oh ternyata akhirnya guru bisa tahu nih, ada pengaruh internet terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian juga untuk siswanya ternyata dia bisa tahu bahwa internet ini sangat penting loh untuk saya. Dan orang tua siswa pun juga akhirnya tahu ternyata internet itu penting untuk pembelajaran. Jadi bisa meningkatkan juga motivasi belajar siswa karena siswa bisa saja nanti di hasil penelitian itu siswa jadi lebih semangat belajar karena dia bisa searching-searching di Google, bisa juga menambah informasi baru karena bisa buka Google Scholar, baca-baca e-book di Google. Nah, untuk peneliti lain apa manfaatnya? Jadi manfaatnya itu ya bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian lain. Misalkan, oh di SD mancanegara ternyata pengaruh internetnya itu kuat banget. Nah, kalau di SD 6 Depok itu bagaimana? Nah, misalkan seperti itu. Jadi menjadi bahan referensi. Kemudian spesifikasi produk. Nah, ini karena dia jenis penelitian bukan riset and development ya. Ini penelitian kuantitatif kalau dari judul yang ini. Jadi dia nggak pakai spesifikasi produk. Kalau riset and development baru dia pakai. Kita hitamkan aja. Nah, untuk teori nih, kira-kira teori-teori yang teman-teman akan gunakan teori apa aja? Nah, nanti kalian bisa lakukan kajian juga. Kalian bisa cari-cari nanti di Google terkait dengan penelitian terdahulu. Kira-kira teori apa aja sih yang dapat membantu saya ketika saya melakukan penelitian ini? Kan teori kognitif, karena kan terkait dengan belajar. Kemudian teori afektif, itu karena terkait dengan sikapnya. Kemudian teori psikomotorik, karena terkait dengan apa praktik nanti bagaimana mereka menggunakan gadget dan yang lainnya menggunakan internet juga. Kemudian dan teori-teori lain. Itu kalian jabarkan nanti kira-kira teori apa aja sih. Nah, kemudian penelitian relevan. Misalkan kalian mendapatkan eh, dari beberapa jurnal, misalkan beberapa artikel dari jurnal itu kalian misalkan dapatkan dari penelitian misalkan Wirya tahun 2023. Misalkan kalian juga dapatkan penelitian dari Wahyu misalkan tahun 2020. Tentunya penelitian relevan ini jangan lebih diusahakan sih jangan lebih dari 5 tahun. Tapi biasanya beberapa kampus sih masih ada yang memberlakukan kebijakan tidak boleh lebih dari 8 tahun atau bahkan ada juga yang tidak boleh lebih dari 10 tahun. Tapi biasanya sih 5 tahun ya. Dan ini dari misalkan siapa Gede misalkan 2019. Itu kan masih ya. Sekarang 2023, 19 4 tahun. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kalian cukup tunjukkan ini aja kepada
calon dosen pembimbing ataupun dosen pembimbing kalian. Jadi yang berat pada penulisan matriks ini sebenarnya berada pada latar belakangnya. Latar belakangnya karena kalian juga harus membaca fenomena, nanti harus mengetahui fenomena, kalian harus menulis juga fenomenanya, temuan di lapangannya bagaimana, nanti hasil wawancara singkat dan yang lainnya. Kemudian terkait identifikasi masalah, ini ya kalau kalian sudah menulis latar belakang, otomatis kalian pun akan lebih mudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian menulis rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan yang lainnya. Nah, udah cukup segini aja. Itu adalah keuntungan dari penulisan matriks proposal ketimbang kita menulis dari bab 1 sampai bab 3. Nah, misalkan anggaplah kita menggunakan teori afektif, kognitif, psikomotorik dan teori lainnya. Kan kalian kalau menulis bab 1 sampai bab 2 kalian harus jelaskan dong. Pada teori afektif ini apa aja yang akan digunakan? Kemudian pada teori kognitif apa afektif ini apa aja yang akan digunakan? Kemudian belum lagi kalian harus jelaskan seperti apa teorinya, apa saja nanti indikator-indikatornya yang akan digunakan, seperti itu. Dan penelitian relevannya pun kalian harus jabarkan juga isinya tuh apa aja. Nah, sedangkan kalau di matriks itu kalian tidak perlu tuliskan isinya, tapi dengan catatan kalian harus tahu apa isinya. Karena nanti pasti dosen pembimbing pun akan bertanya, apa sih isi dari penelitian yang ditulis oleh Wiryata pada tahun 2023 itu? Apa sih yang ditulis oleh Gede pada tahun 2019 itu? Apa sih yang ditulis oleh Wahyu pada tahun 2020 itu? Nah, kalian juga harus tahu, karena kalau kalian asal nulis aja, kalian nggak tahu isinya, ya sama aja. Ini bakal dicoret lah oleh dosen pembimbingnya. Saya tidak akan terima nih kayak gitu. Seperti ini nanti jadinya. Kalian nggak mau kan dapat coretan seperti ini. Terus misalkan ini nih apa nih? Apa nih kalau kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu nih penelitian relevan isinya apa, tapi kamu nulis ganti gitu nanti. Ganti. Nah, kan nggak mau dapat yang kayak gini. Oke, ini kita hapus. Jangan serius-serius amat lah kalau belajar ya. Nah, tapi dengan catatan kalau kalian serius menulis matriks proposalnya, kalian paham dengan apa yang akan kalian lakukan, kalian paham dengan apa fenomena yang kalian peroleh, kalian paham apa yang kalian temukan di lapangan, niscaya dosen pembimbing kalian akan menyetujui matriks proposal kalian dan mendapatkan tulisan seperti ini. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.